Nah, yang berikutnya dosisnya berapa, ya. Nah, kita ingat bahwa kata dosis ini hanya dipakai untuk kelompok obat farmasi, ya. Kenapa? Karena mereka bermain dalam ukuran yang sangat ketat. Ada obat tuh yang takarannya tuh dalam mikrogram. Obat darah tinggi yang kuat tuh kata pres misalnya itu ukurannya 75 mikrogram. Nah, antibiotik biasanya sampai 500 miligram, tapi vitamin C 1000 miligram. Jadi kalau yang dosisnya sangat kecil, ini sangat penting memperhatikan berapa. Apakah setengah, apakah seperempat, itu menentukan sekali. Tapi kalau pada makanan, kita tidak seketat itu. Ya, sama seperti kita makan, mau setengah piring, mau sepiring, mau 2 piring, kan tidak dibatasi dengan ketat. Gitu ya. Nah, pada SOP, kita punya 3 gram, Utsukushi 2 gram. Jadi dibandingkan obat ini, sudah kelihatan dia lebih tinggi. Lalu pada obat farmasi juga, berapa kali sehari itu ditentukan oleh waktu paru. T-halt ini waktu paru. Kalau waktu parunya 24 jam, kita hanya boleh makan 1 hari 1 kali. Kalau dimakan 2 kali 1, dia akan berlebihan dosisnya. Begitu juga kalau waktu parunya hanya 8 jam, dia perlu dimakan 3 kali. Kalau dikurangi hanya 1 kali, maka obatnya hanya bekerja 8 jam, sisanya tidak bekerja. Ya. Tapi kalau makanan tidak begitu. Kita tidak tentukan ini harus berapa kali, tapi kita tentukan sesuai kebutuhan. Nah, jadi untuk pegangan umum, kebutuhan kita untuk suplemen ini bisa berkisar 1-6 saset. Jadi sangat luas sekali kisarannya. Nah, kalau obat juga biasanya ada satu cure, misalnya antibiotik tuh 5 hari, 2 minggu, itu harus diikuti cure-nya. Tapi kalau makanan nutraceutical tidak begitu, kita berikan kembali sesuai kebutuhan. Nah, jadi kita di sini biasanya pegangannya 3 bulan, 6 bulan itu untuk evaluasi. Ya, apakah makanan ini berperan cukup bagus, itu di 3 bulan pertama kita sudah bisa lihat. Lalu pada 6 bulan itu sudah tercapai banyak sekali kemajuan, kita bisa menilai lagi apakah ini mau diteruskan atau cukup. Ya, jadi tidak seperti cure di obat farmasi. Kemudian kelemahan obat farmasi, ada yang terpaksa harus dimakan seumur hidup, misalnya obat darah tinggi. Ya. Kalau obat itu dosisnya tinggi dan lama, biasanya akan muncul efek samping. Atau obat itu memberatkan kerja organ, khususnya liver dan ginjal yang tugasnya membersihkan bahan-bahan yang bersifat kimiawi ini. Ya, yang tidak berguna harus dimusnahkan dan diproses di liver dan ginjal. Jadi ini kalau kita makan obat lama, 2 organ ini akan berada dalam kondisi yang berat kerjanya. Jadi ada pertanyaan, bisa nggak digabung dengan SOP? Tentu, karena SOP membantu memperbaharui organ liver dan ginjal juga. Ya, jadi sangat penting mensupport terapi pasien yang makan obat seumur hidup dengan SOP kita. Nah, pada nutraceutical ini kita mau mulainya kapan, mau stopnya kapan, itu tidak ada aturan seperti cure pada obat farmasi. Ya. Mau jangka pendek, mau jangka panjang, jadi kita bisa pastikan ini aman karena produknya dari nutrisi. Kalaupun terjadi efek yang rasanya tidak mengenakan, itu biasanya kita kaitkan sebagai bagian dari healing crisis. Proses penyembuhan itu biasanya bisa terjadi kondisi yang memburuk dulu, gitu, yang muncul kekambuhan. Ya. Misalnya teman saya baru mulai minum, dia komplain migrainnya kambuh, gitu. Itu memang bagian dari healing crisis. Jadi sebenarnya bukan kambuh, itu migrainnya dari dulu tuh tidak tuntas, gitu, sehingga dia kambuh pada waktu terjadi healing crisis. Ya. Dan yang penting ini produk nutraceutica ini mampu untuk memperkuat organ-organ. Nah, kita bandingkan misalnya kerja obat diabetes.
Umumnya mereka merangsang si pankreas supaya memproduksi insulin lebih banyak, mengejar kadar gula yang meningkat itu, ya. Tapi tidak ada satupun obat farmasi yang bisa memperkuat, menyehatkan organ pankreas. Tidak ada. Tapi kita punya peluang besar dengan produk yang ada ini, kita memberi nutrisi dan menguatkan kembali organ-organ itu. Dan bukan hanya memberi nutrisi, kalau memberi nutrisi itu suplemen yang lain tuh bisa lakukan. Kita punya kelebihan tuh adalah di regenerasi selnya itu. Jadi dengan regenerasi sel pankreas yang sudah soak, sudah lemah itu, kita bisa kuatkan lagi, ya. Jadi kelihatan sekali bedanya dua produk ini, produk farmasi dan produk nutraceutical, ya. Jadi jangan lagi tanya dosisnya berapa kali sehari, ini tergantung kebutuhan.